Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru dan staf KPU SMK Negeri 1 Kemangkon. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan untuk saya untuk memanfaatkan laporan orientasi pada seminar laporan orientasi instansi pemerintah bagi PT Data. Judul laporan yang saya tulis yaitu peningkatan pembelajaran proyek IPAS dengan model Project Based Learning atau PJBL di SMK Negeri 1 Kemangkon oleh saya sendiri, Ratna Haryani. Sistematika laporan ini sama dengan Bu Lutfi dan teman-teman. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta waktu dan tempat. Bab 2 nilai dan etika pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berisi visi dan misi, SOTK, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Bab 3 nilai dan etika organisasi perangkat daerah atau OPD, berisi rencana strategis OPD, SOTK, struktur organisasi, dan yang ketiga manajemen tupoksi P3K di OPD. Bab 4 rencana kerja tahunan, identifikasi isu. Yang pertama yaitu kurangnya motivasi belajar siswa pada mata proyek IPAS. Ini terutama jika pembelajarannya itu metodenya ceramah. Terus yang kedua, kurangnya inovasi pembelajaran yang dilakukan. Kemudian isu yang saya angkat yaitu yang pertama, kurangnya motivasi belajar siswa khususnya pada mata pelajaran proyek IPAS. Sehingga gagasan yang diangkat atau judulnya yaitu peningkatan pembelajaran proyek IPAS dengan model Project Based Learning atau PJBL di SMK Negeri 1 Kemangkon. Peningkatan pembelajaran di sini maksudnya itu terutama motivasinya. Untuk rencana tahunan yang pertama yaitu melakukan identifikasi rendahnya motivasi belajar, yaitu tahapan kegiatannya. Yang pertama melakukan eksplorasi masalah tentang rendahnya motivasi belajar siswa dengan wawancara dan kajian literatur. Kemudian yang kedua dengan membuat angket Google Form tentang motivasi belajar. Output atau hasilnya yaitu mengetahui motivasi belajar peserta didik dengan mendapatkan pandangan mengenai permasalahan motivasi belajar, kemudian terciptanya angket berupa Google Form dan terisinya angket Google Form tersebut. Yang kedua yaitu pemanfaatan model Project Based Learning dalam pembelajaran. Ini melaksanakan yaitu tahapannya dengan melaksanakan research tentang model PJBL melalui kajian literatur. Outputnya nanti terjadinya pengetahuan mengenai model PJBL, terus terciptanya model yang sangat membantu dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan model PJBL. Tahapannya melaksanakan pembelajaran dengan awali dengan permasalahan. Ini pada model PJBL itu tahapannya yang pertama yaitu dengan permasalahan, kemudian yang kedua nantinya dengan perencanaan, terus yang ketiga membuat jadwal, yang keempat monitoring, kemudian yang kelima evaluasi, yang keenam uji hasil, terus yang ketujuh tindak lanjut. Yang keempat ini melaksanakan evaluasi penilaian. Tahapannya pendidik melakukan penilaian, kemudian
beserta peserta didik menimbulkan materi pembelajaran, kemudian mengakhiri pembelajaran. Outputnya terlaksana kegiatan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Kemudian juga terlaksana asesmen, siswa memahami materi dan siswa termotivasi. Yang kelima, yang terakhir yaitu membuat rencana tindak lanjut. Ini setelah tahapannya, setelah melihat hasil evaluasi, nanti merencanakan kembali rencana dengan melihat hal-hal yang dirasa kurang. Kemudian outputnya rencana tindak lanjut berupa perencanaan proses pembelajaran yang akan datang. Ini kegiatan ini selaras dengan visi misi dari pemerintah Jawa Tengah, juga visi misi dari sekolah. Yang kedua yaitu rencana kerja menengah. Pada kegiatan pertama, kegiatannya itu penggunaan model PJBL. Ini khususnya pada materi makhluk hidup dan lingkungannya dengan metodenya tadi, yaitu dengan membuat proyek membuat akuarium. Outputnya yaitu hasil proyek berupa akuarium dari kaca. Terus karena tadi poinnya yaitu meningkatkan motivasi, yaitu dengan peserta didik termotivasi dalam pembelajaran. Ini mohon maaf hanya kira-kira, yaitu presentasinya 50%. Terus yang kedua, ini masih sama penggunaan model PJBL pada pembuatan akuarium, yaitu dengan penambahan aquascape. Terus outputnya hasil proyek tadi akuarium dengan aquascape juga termotivasi dalam pembelajaran. Ini meningkat tadi menjadi 60%. Tahap ketiga, ini penggunaan PJBL membuat akuarium dengan penambahan yaitu variasi pada lampu dan filter. Outputnya tadi tercipta produk akuarium yang lengkap, ada aquascape, lampu, filter, juga peserta didik termotivasi sebesar 70%. Tahap keempat, meningkat lagi pembelajaran dengan PJBL membuat akuarium dengan penambahan yaitu tempat dudukan akuariumnya. Outputnya hasil produk yang lengkap beserta dudukannya, kemudian peserta didik termotivasi sebesar 80%. Tahap kelima, ini mempublikasikan hasil proyek yang sudah dibuat ini dalam pameran. Ini misalnya di Kabupaten Purbalingga, misalnya ada pameran pendidikan, itu bisa dipamerkan. Atau misalnya juga yaitu dengan publikasi ke media sosial, menerima pesanan, itu juga bisa. Terus outputnya yaitu publikasi, ada karya dipamerkan, terus diharapkan motivasi belajar siswa itu meningkat sampai 90%. Kontribusi terhadap visi misi organisasi ini tadi sama, yaitu sejalan dengan visi misi dari Jawa Tengah, juga visi misi sekolah. Penutup kesimpulan, dengan penggunaan model PJBL ini akan meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga pembelajarannya itu menjadi efektif, efisien, dan menyenangkan. Terus harapannya semoga ini model PJBL akan selalu bisa digunakan dalam pembelajaran di SMK Negeri 1 Kematon. Demikian yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Ratna Handayani. Beri tepuk tangan yang meriah kepada rekan-rekan yang budiman, monggo untuk ada pertanyaan atau apa, monggo dipersilakan. Apa Monggo.
Monggo, ada mungkin yang menanggapi atau memberikan masukan. Monggo rekan pandangan. Terima kasih atas waktunya Bu Ratna. Saya pengen tanya itu ya tadi apa aquascape ya, ada contohnya nggak Bu, maksudnya bentuknya atau apa itu akuarium atau Aquascape. Iya, aquascape. Iya, orang apa? ya, itu ada mungkin ada gambarnya atau gimana ini kalau di itu saya penasaran dengan aquascape aquarium aquascape terima kasih itu. Langsung saya jawab ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Aquascape itu perlengkapan dalam akuarium. Di akuarium kan kadang ada pasir, kemudian ada apa namanya, kayak mainan-mainan pohon-pohon plastik, kemudian ada kerang yang berwarna, kemudian bisa juga ada kayak air terjun di dalam akuarium. Ya, seperti itu. Ini perlengkapan dalam akuarium. Terima kasih. Ini sudah paham ya Bapak dan rekan-rekan semua. Monggo, ada lagi. Ya, semangat ya berarti ya. Ya memang di pelajaran IPAS itu ya memang sudah baku begitu ya, model pembelajaran yang kita pakai adalah project based learning ya. Jadi kita nanti bersama-sama menerapkan PJBL ini secara utuh gitu ya Bu ya. Kalau pas kita digelar MGMP IPAS di Kemangkon itu kan memang yang dicontohkan dari sintak-sintaknya itu memang full ya, bahkan sama sekali tidak ada ceramah di situ. Tapi kita berdua di sini masih ada, malah ya banyak dunia ceramahnya ya Bu ya. Ini mari kita bersemangat supaya nanti bisa menerapkan PJB ini secara utuh dan murni. Sudah Bu, semangat. Ya, terima kasih Pak Dinan. Ya, semoga kita bisa melaksanakan PJBL dengan utuh nanti. Tetapi memang untuk sekarang melihat dari apa ya, input siswa, kalau ibaratnya kalau tidak dibilang itu tidak makan ya. Jadi memang harus banyak bimbingan. Bahkan kadang sudah diberi langkah-langkah kerja pun akhirnya masih belum. Memang harus selalu apa ya, didampingi ya. Mungkin karena kan sudah sering proyek, insya Allah nanti semakin baik. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bisa melihat dari gagasannya ya, peningkatan pembelajaran dengan PJBL yang mungkin mengangkatnya mengkaitkan antara Lepas juga apa ya? Ben aman kok Dikma. Ya bisa Ini ben urat lepas. Pasang itu jam. nanti dulu burung dalam besar. Kemudian dari yang sudah dipaparkan di situ memang sudah sesuai ya, karena tadi ketika di awal memang masih banyak kekurangan. Nanti bisa dijadikan catatan sendiri, dikritik sendiri ya, tentang motivasi yang belum tersampaikan, tapi di sini sudah ada. Jadi mungkin keterkaitannya kalau tadi jelas ada, memang langsung untuk yang PPKN adalah pembelajarannya. Alasan mengapa mereka mengambil outputnya itu adalah. Terima kasih. Terima kasih Bu. Insya Allah saya percaya lagi. Alasan. Kan dijawab di situ.
sejak kemarin itu saya bingung. Mau ngambil tentang apa? Yang pasti karena yang pasti karena dari judul mapernya saja Project IPAS, maka kan harus ada proyeknya ya. Jadi saya ambil PJBL. Terus untuk PJBL sendiri sebenarnya saya dalam PJBL sudah melaksanakan, ya. Dan sebenarnya itu setiap bab itu ada proyeknya. Dari misalnya bab satu tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Proyeknya itu bermacam-macam, bisa akuarium, kemudian bisa juga tentang menanam kampung tanaman, ya. Ini adalah berhubungan dengan makhluk hidup. Kemudian bab kedua mengenai perubahan materi, ini juga banyak sekali proyeknya. Terus bab ketiga tentang energi, seperti kemarin, waktu proyek kemarin yaitu membuat kipas angin, itu bab 3. Terus mulai bab kemarin itu yang IPS, jadi lebih nanti untuk proyek IPS lebih ke angket dan observasi survei. Kenapa akuarium? Nah, itu karena ini bertahap, ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ya. Jadi biar gampang tahapannya. Dan itu pun atas bantuan Pak Edi. Saya bisikin Bu, ngomong nggak bantuin. Artinya tuh memang di pelajaran itu ada, kenapa tidak dimasukkan loh? Artinya benar kan orang kalau membaca ya tanpa tahu hanya dengan guru IPAS apa itu. Ciri-ciri akuarium. Kalau akuarium itu guru keterampilan maksudnya itu gitu kan. Nah dengan alasannya karena di bab 1 kenapa nggak dimasukkan? Berarti ada pembelajaran itu anak kurang bisa dimasukkan, jadi sudah nggak ada alasan karena memang kaitannya sama pelajaran maksud saya. Amin. Monggo. Pak Dedi, tutup monggo. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.